Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hal akhadna al-balaghah? Makna al-balaghah? Halaman 11 sudah? Terakhir sampai mana? Anasirul balaghah sekarang, bukan? Walaysa hunaka min farqi baina. Oh, itu sudah selesai? Belum? Belum. Ya. Udah, itu kita lanjut. Walaysa hunaka min farqin bainal balighi war rassami. Halaman berapa, Ustaz? Halaman 11. Halaman 11. Walaysa hunaka min farqin. Kelas katabti? Walaysa hunaka min farqin baina al-balighi war rassami. Dan tidak ada perbedaan antara baligh dan rassam. Baligh ini adalah seorang ahli balaghah, sedangkan rassam ahli gambar, ahli lukis, ya. Illa kecuali anna haza yatanawalul masmu'a minal kalam. Illa anna haza. Haza maksudnya kebalik, ya, kebalik. Kecuali bahwa balik itu yatanawalul masmu minal kalam, yaitu mencakup apa? Mengolah kata untuk diperdengarkan, ya. Yatanawalul masmu minal kalam berarti mengolah kata atau kalimat dan pembicaraan untuk diperdengarkan. Untuk diperdengarkan, ya. Itu maknanya. Jadi haza di sini kebalik. Wadzalika, sedangkan zalika itu ke rosam. Ya, zalika ke rosam. Rosam. Sudah? Nah, mana nih kitabnya nih? Baik. Nah. Huna. Walaysa hunaka min farqin bainal balighi war rasami. Tidak ada perbedaan antara baligh war rasam. Antara ahli balaghah dengan ahli lukis. Illa kecuali anna haza ay annal baligha, bahwa ahli balaghah yatanawalul masmu'a minal kalam. Ya, dia merangkai kalam, ucapan atau kalimat untuk diperdengarkan, Wadalika maksudnya warrosam, dan adapun rosam ahli lukis yushakilu bainal mar'i minal alwan wal ashkal. Dia membentuk atau menyusun warna-warna dan bentuk-bentuk bainal mar'i, ya, untuk diperlihatkan. Yusakilu bainal mar'i minal alwan wal ashkal. Dia membentuk apa yang dilihat dari warna-warna dan bentuk-bentuk
untuk diperlihatkan, ya, untuk diperlihatkan. Atau dengan kata lain, al-balighu yatanawalul masmu' minal kalam, yaitu mencakup ucapan-ucapan yang diperdengarkan. Sedangkan rosam itu yusakilu bainal mar'i minal alwan wal askal. Dia membentuk, menyusun warna-warna dan bentuk untuk diperdengarkan. Amma fi ghairi dzalika, adapun selain itu, selain dua hal tadi, ya, sama-sama merangkai dan menyusun, bedanya balik untuk diperdengarkan, menyusun kata-kata, kalau ini menyusun merangkai warna dan bentuk-bentuk untuk diperlihatkan. Amma fi ghairi dzalika fahuma sama sawaun. Adapun di selain itu keduanya adalah sama. Farrosamu, ini PDF Ustadz beda halamannya ya, beda letaknya ya. Kalian tetap fokus yang di buku saja. Baik. Farrosamu adapun rosam. Idza hamma, apabila ingin, birosmin, menggambar suratin, birosmi suratin suatu gambar. Farrosamu idza aroda yusawwiru suratan, jika ingin menggambar sebuah gambar. Fakkaro, dia memikirkan fil alwanil mulaimati laha, memikirkan warna-warna, alwan warna-warna, al mulaimah yang cocok, mulaamah apa? Yang cocok laha bagi gambar tersebut. Ya, sekali lagi kalau pelukis itu apabila ingin menggambar suatu gambar, dia memikirkan warna-warna yang sesuai bagi gambar tersebut. Summa, kemudian fi ta'lifi hadhil anwan, ya. Oh, ini bisa digeser. Kemudian setelah itu dia taklif. Taklif itu menyusun, mengkombinasikan, ya. Mengkombinasikan hadhil alwan, warna-warna ini. Bihaistu takhtabu, di PDF ini takhtalibu. Takhtabu al-absaru wa tusiru al-wijdan. Takhtabu itu menarik pandangan, ya, atau enak dipandang. Takhtabul absar, absar kan penglihatan. Mengagumkan pandangan. Wa tusirul wijdan. Tusir memukau, menarik. Al-wijdan, wijdan itu perhatian, ya. Perhatian. Wal balighu, letaknya beda, ini kitab PDF sama yang di kitab Antuna, ya, atau di kitab Ustadz juga. Wal balighu adapun balig, idza aroda. Jadi hamma itu sama aja dengan aroda tadi, ya. Idza aroda an yunshi'a qasidatan, apabila dia ingin membuat qasidah, sebuah qasidah. Au maqalatan, qasidah ya syair. Au maqalatan atau makalah. Au khutbatan atau khutbah. Fakkara fi ajza'iha. Dia akan memikirkan bagian-bagiannya, ya. Atau bagian-bagian daripada qasidah, maqalah dan khutbah tersebut. Tsumma da'a ilaihi minal alfad. Kemudian dia menyusun atau mendatangkan lafad-lafad, ya, menyusun lafad kata-kata tersebut. Wal asalib akhaffuha ala sam'i, dan uslub-uslub atau gaya-gaya yang paling ringan didengar,
yang paling mudah atau akhafuha ala sami, mudah dicerna, mudah didengar, ya. Wa aksaruha ittisalan bimaudhu'ihi, dan yang paling banyak hubungannya dengan tema, dengan judul. Jadi balik itu, orang yang balik, orang ahli balago itu apabila ingin membuat suatu qasidah atau suatu bait syair atau makalah atau khutbah, dia memikirkan kata-kata mana, kata-kata apa saja yang akan disampaikan, ya. Kata-kata apa saja yang akan disampaikan, dan memilih gaya-gaya yang lebih mudah didengar, lebih mudah dipahami oleh pendengaran atau lebih mudah dicerna, ya. Dan mencari kata-kata yang aksaruha ittisalan bimaudihi, yang paling banyak hubungannya dengan tema atau dengan judul. Summa aqwaha asaron. Summa aqwaha asaron. Kemudian mencari yang paling kuat asaron, pengaruhnya. Summa aqwaha asaron. Summa, kemudian mencari yang paling kuat pengaruhnya fi nufusi sami'ihi, dalam pada jiwa pendengarnya. Wa arwa'uha jamalan. Arwa, ro'i itu bagus, jamal bagus juga. Maksudnya adalah yang paling memikat, yang paling memukau perhatian, gitu ya. Wa arwa'uha jamalan, yang bagus banget, gitu ya, yang bagus banget. Baik, berikutnya fa anasirul balagoti, unsur-unsur balagoh, ya, unsur-unsur balagoh apa saja? Idzan lafdun wa ma'nan wa ta'lifun lil alfadhi. Unsur-unsur balagoh adalah lafaz dan makna dan susunan lafad-lafad, susunan kata-kata, yamnahuha quwwatan wa ta'siran wa husnan, yang memberi kekuatan, wa ta'siran, dan pengaruh bagi si pendengarnya, wa husnan, dan bagus, ya. Summa diqqatun fi ikhtiyaril kalimati. Kemudian diqqah ini jeli, teliti, ya. Fi ikhtiyaril kalimati, dalam memilih kata-kata. Wal asalibi, dan cara-cara atau gaya-gaya, ya, asalib. Mau gaya khutbah, gaya syair, apa gaya buku, ya, gaya ilmiah. Ala hasabi mawatinil kalami, berdasarkan tempat pembicaraan, wa mawaqihi, dan waktu pembicaraan, wa maudu'atihi, dan tema pembicaraan, wa halis sami'ina, dan keadaan si pendengar, Ala hasbi tadi apa, Ustaz? Berdasarkan. Ala hasabi, berdasarkan. Wan naz'atin nafsiyah, maksudnya ini adalah emosional, ya. Allati tatamallakuhum, yang mempengaruhi mereka. Humnya kembali kemana? Humnya kembali kemana? Balik. Domir hum ini kembali kemana? Kebalik. Mendengar. Ke samiin, ya, para Samiin. pendengar.
Wa tusaitiru ala nufusihim, dan tusaitir itu menguasai, ya, menguasai nufusihim, jiwa si para pendengar, ya, atau apa ya, psikis, ya, psikologi para pendengar mungkin gitu ya. Farubba kalimatin, kadang-kadang ada kata atau banyak kata hasunat yang bagus. Kadang ada kata yang bagus fi mautinin di suatu tempat, ya, atau cocok di suatu tempat. Summa kanat, kemudian kata-kata tersebut nabiatan. Nabiatan artinya tidak cocok, tidak tepat, mustakrohatan, dan tidak disenangi atau dibenci, fi ghairihi atau fi ghairi mautin, di tempat yang lain gitu ya. Kadang kata-kata itu sudah bagus di suatu tempat, itu bagus, tetapi kalau di tempat yang lain itu malah tidak cocok dan tidak disukai. Contoh misalkan anti begini, anti ini kan pelajar, ya, pelajar, atau anggaplah ya pelajar yang biasanya kalimatnya atau kata-katanya juga ilmiah, kemudian banyak istilah-istilah apa populer gitu ya. Nah, ketika obrolan tersebut itu baik kita ucapkan di lingkungan pelajar. Tapi ketika anti ngomongnya, ngucapin kata-kata itu di warga masyarakat yang umum, bahkan masyarakat yang tidak sekolah, maka itu tidak baik, bahkan tidak disenangi. Gitu. Paham sampai sini? Ya. Paham. Ya. Jadi unsur balago itu lafad, makna, dan susunan kata-kata. Ya, susunan kata-kata yang memberikan pengaruh pada yang memiliki apa, kekuatan dan pengaruh dan juga baik pada pendengarnya. Kemudian kita udah belajar pasoha kemarin ya. Pasoha itu kan jelas gitu kan. Jelas maknanya, jelas lafadznya, mudah diucapkan, susunannya bagus. Nah, sudah mengetahui itu. Nah, balaghah ini berarti kita menyampaikan sesuatu yang jelas itu dengan fasih dan benar dan juga tepat sesuai situasi dan kondisi, sesuai tempatnya, sesuai waktunya, sesuai judul dan sesuai keadaan para pendengarnya. Langsung ke, kalau di kitab anti ke halaman 12. Halaman 12 paragraf 2 ada warubba kalamin. Ada? Ada. Ada ya. Kalau di PDF ini masih halaman 9. Warubba kalamin kana fi nafsi hasanan khalaban. Dan kadang satu ucapan itu fi nafsi hasanan khalaban. Kata-kata pembicaraan itu sendiri fi nafsi, dalam ucapan itu sendiri hasanan khalaban, baik dan berpengaruh pada yang lain. Hatta idza jaa fi ghairi makanihi wa saqata fi ghairi masqatihi. Sehingga tidak tepat, ya. Tidak tepat apabila datang atau diucapkan di selain tempatnya, Kadang ucapan itu baik, tapi karena di satu tempat, di tempat yang lain kadang tidak baik. Wasaqata fi ghairi masqatihi. Itu benar ya? Dari tadi pun ngajar. Jadi kirim PDF-nya tapi teman-teman.
Baik, Afwan. Iklan dulu bentar ya. Itu kesempatan untuk kalian istirahat sebenarnya ya. Baik. Wasakoto figuere maskotihi. Sakoto apa artinya? Jatuh. Jatuh, ya benar jatuh. Pada Figuere maskotihi. Pada selain tempat jatuhnya gitu. Dan maksudnya diucapkan pada selain tempatnya gitu ya. Khoroja an haddil balagoh, sehingga keluar dari batas-batas balagoh. Wakana Gordon lisihamin nakidin. Nah, ketika tidak tepat kita mengucapkannya, ucapan itu bagus kan? Pembicaraan itu bagus dan menarik gitu ya. Tapi ketika diucapkannya di suatu tempat atau bukan pada tempatnya, ya, maka itu keluar daripada batasan-batasan balago. Karena kalau balago itu sendiri harus, jadi ada istilah Arab begini, likulli maqamin maqalun, walikulli maqalin maqamun. Setiap tempat ada pembicaraannya dan setiap pembicaraan ada tempatnya. Maka ketika tidak tepat menyampaikannya atau pembicaraannya tidak sesuai dengan tempat dan kondisinya, karena Gordon lisihami nakidin, itu menjadi apa? Tujuan atau jadi ada peluang kesempatan bagi nakidin. Nakidin ini para pemerhati atau para pengeritik, ya, para pengeritik. Siham sasaran. Maka akan menjadi sebuah sasaran bagi para pengeritik. Akan menuai kritik lah gitu. Ketika ucapan itu memang aslinya itu bagus, tapi tidak tepat tempatnya gitu ya, atau keadaannya tidak pas, maka itu akan menuai kritik, gitu, akan menuai kritik. Sampai di sini kira-kira secara umum bisa dipahami ya, insya Allah ya. Nah, ya. Ini berapa orang sekarang ini baru? Bukannya antuna 5 orang? 1, 2, 3, 4. Satu lagi belum Ustaz. Ya, siapa itu? Andi ya? Andi Siti Zahra. Ya, ada apa dengannya? Mada bi? Nggak tahu Ustaz. Latari? Jadi ada pesan di Japri nggak bisa. Oh gitu. Ya mudah-mudahan dia sehat ya. Nggak ada apa-apa. Amin. Nah, ini Abdullah Ahnaf ini siapa? Baik. Sudah gabung ya? Ahlan. Ini Adis sih Ustaz, Adis mau pindah Ustaz. Hah? Ini Adis nih. Mau pindah ke mana? Handphonenya ke satu. Oh, siap. Baik. Lanjut. Udah langsung ke halaman 14. Sudah? Halaman 14. Ketemu? Baris ke 1, 2, 3, 4. Baris keempat. Ada? Id la budda lil baligi. Ada? Halaman 14. Ada, iya. Mana nih di PDF-nya? Nah, ini. Idzan, di sana di kitab id ya, yang lainnya idzan. Jadi
labudda lil balighi awalan. Jadi, apa yang harus dilakukan untuk seorang balig? Yang pertama, jangan tertukar nih, balig di sini, bukan di fikih kita ya. Antuna sudah balig. Idzan labudda lil balighi awalan minat tafkiri fil ma'ani. Harus memikirkan makna allati tajisu binafsihi au allati tantawi binafsihi. Nah, yang muncul di dalam dirinya atau yang bergejolak di dalam dirinya. Anti ini udah punya sesuatu, misalkan mengungkapkan cinta gitu kan, dalam hati itu sudah ada, tapi bagaimana nih mengungkapkannya gitu. Harus dipikirkan dulu gitu ya, harus dipikirkan dulu. Atau mengungkapkan senang, atau misalkan ingin sesuatu yang anti minta dari orang tua anti ya. Tapi bagaimana ya bilangnya? Intinya minta dibelikan apa gitu ya misalkan. Tapi bagaimana ya caranya gitu ya. Nah, makanya itu harus dipikirkan dulu ya. Setelah belajar balago ini nanti harus memikirkan dulu bagaimana caranya ya supaya bisa diterima atau apa pengusulan saya gitu kan. Wa hadhi yajibu an takuna shadiqatan. Dan ini ya memikirkan suatu makna ini harus apa? Harus benar ya, harus benar, jujur, kemudian memiliki qimah, data qimatin, qimah apa qimah? Bobot ya, kualitas, wa quwwatan, data qimatin wa quwwatin yadharu fiha asarul ibtikar, yang memiliki bobot, kualitas dan daya tarik ya, yang yadhar, yang nampak fiha di dalamnya ya, dalam makna tersebut asarul ibtikar. Asarul ibtikar adalah kesan apa ya? Kreasinya itu, ibtikar itu kreasi. Wasalamatin nadri, dan pandangan yang sehat, yang selamat. Wadiqotid dauki, dan perasaan yang dalam, perasaan yang teliti, gitu, yang jeli. Fitansiqil ma'ani, dalam merangkai makna-makna tersebut, wa husni tartibiha, dan urutannya harus bagus ya, harus bagus. Jadi mana ini setelah kita memikirkan tentang sesuatu yang akan kita ungkapkan itu bagaimana gitu ya, dan nyusunnya bagaimana, mana dulu yang didahulukan kan gitu ya. Nah, itu harus dipikirkan. Fa idza tamma lahu dzalika amada ilal alfad al-wadiha al-mu'assira al-mula'amah. Apabila sudah memikirkan makna yang akan diucapkan itu ya, atau sudah disusun dalam pikiran, kemudian berikutnya apa? Beralih kepada memilih kata-kata yang jelas, yang bisa berpengaruh dan cocok ya. Al-fadil wadiha, lafad-lafad yang jelas, al-mu'athirah, yang memiliki pengaruh, al-mula'amati, dan cocok atau sesuai. Fa'allafa bainaha ta'lifan yaksibuha jamalan wa quwatan. Maka berikutnya dia menyusun kata-kata tersebut ya, kata yang benar-benar bagus, kemudian di tempat penempatannya ya bagus ya, kemudian ya dia menyusunnya dengan susunan yang memiliki keindahan dan daya tarik yang bagus, wa quwatan. Yaksibuha jamalan wa quwatan.
yang memiliki keindahan dan daya tarik. Fal balaghatu laysat fil lafdhi wahdahu. Maka balaghah itu bukan masalah dalam lafaz saja. Walaysat fil makna wahdahu, dan bukan dalam makna saja. Walakinha asarun lazimun, tetapi yaitu suatu keharusan memiliki pengaruh, yaitu pengaruh yang harus ada ya dalam kata-kata yang sudah di lafaz dan makna yang sudah dirangkai itu juga harus memiliki pengaruh. Punya pengaruh yang bagus itu karena sebab apa? Li salamati ta'lifi hadaini wa husni insijamiha. Karena selamatnya atau bagusnya susunan untuk dua hal yang telah disebutkan tadi, yaitu lafaz dan makna. Wa husni insijamiha, dan serasi. Insijam itu serasi, dan pasangannya serasi atau cocok, bagus ya. Nah, berikutnya setelah kemarin mempelajari fasoha, ya, fasoha masih ingat apa? Adzuhur wal bayan, ya. Jelas dan nampak ya. Itu secara istilah. Kemudian fasoha itu adalah jelas dan terang kemarin. Kemudian perkataan yang pasti itu adalah maka nawadihal makna sahla lafzi jaidas sabki. Yang maknanya jelas, lafadznya mudah diucapkan, kemudian susunannya baik ya, susunannya baik. Syarat fasoha kemarin apa? Syarat fasohatul tarkib ada 4. Yang pertama apa? Ayaslama min dhafit ta'lib. Sanian ayaslama min tanafuril kalimat. Pengertian-pengertiannya sudah kita jelaskan juga. Kemudian ayaslama min minat ta'kid al-lafdi wa ta'kid al-maknawi. Nah, berikutnya adalah uslub ya. Uslub itu gaya atau cara. Jadi menyampaikan sesuatu maunya gaya apa? Mau gaya ada uslub ilmi, yaitu gaya yang ilmiah ya, cara yang ilmiah, seperti contoh buku-buku pelajaran ya, atau di forum-forum pembicaraan yang ilmiah gitu, seperti seminar. Kemudian ada uslub al-adabi ya, gaya penyair, gaya syair, itu gaya syair. Kemudian ada juga uslub khitobi, gaya khutbah ya, gaya khutbah. Antuna bisa dibedakan antara ketiga hal tersebut. Ya, uslub ilmiah, uslub khutbah, uslub syair itu beda-beda ya. Apa itu uslub? Ba'da hadza yahsunu bika an ta'rifa syai'an anil uslub. Setelah mempelajari fasoha dan balaghah, mengetahui fasoha dan balaghah, sebaiknya atau baik bagimu mengetahui tentang uslub. Mahwal uslub wal maknal masugu fi alfadin mu'allafatin ala suratin, sedangkan kasyarokat takunu akroba linailil gordil maksudi minal kalami wa af'ala fi nufusi sami'ihi. Fi nufusi sami'ihi. Yaitu sebuah makna yang mengandung atau yang terdiri dari lafad atau kata-kata yang disusun fi alfadin mu'allafatin ala suratin dalam bentuk
takunu aqraba linailil gardil maksudi minal kalam. Dalam bentuk yang paling mendekati untuk mendapatkan maksud yang dituju daripada ucapan tersebut. Wa af'ala fi nufusi sami'ihi. Af'ala itu maksudnya adalah lebih mengena, lebih menyentuh kepada para pendengar, pada jiwa pendengarnya. Jadi ungkapan yang tersusun dari lafaz-lafaz yang disajikan dalam bentuk yang paling mendekati tujuan ya daripada ucapan